warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Semoga anak-anak ibu di rumah tetap sehat selalu ya, dan tetap ikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap stay di rumah. Oke, meskipun kita harus belajar online, kalian harus belajar di rumah dan ibu tetap akan memberikan materi lewat video ini. Tapi kalian semua harus tetap semangat untuk belajar, oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk dikeluarkan bukunya, buku tulisnya jangan lupa dikeluarin, oke? Kalau udah siap, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Oke, kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Amin. Nah, setelah kita membaca doa sebelum belajar, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit mengenai, oh iya, ada yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, kemarin kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Yusuf. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Syuaib. Nah, ada yang tahu siapa beliau? Siapakah Nabi Syuaib itu? Pasti kalian udah tahu kan? Atau ada yang belum tahu? Nah, buat kalian yang udah tahu atau yang belum tahu, tetap ya kita harus belajar tentang bagaimana sih kisah dari Nabi Syuaib gitu. Jangan lupa dikeluarkan bukunya. Kita belajar di pelajaran bab 6 ya, tentang kisah teladan Nabi Syuaib. Nah, apa sih tujuan dari mempelajari meneladani kisah Nabi Syuaib? Nah, yang pertama, agar kita mengetahui kisah Nabi Syuaib saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah di negeri Madian. Yang kedua, agar kita tidak menjadi kaum seperti pada zaman Nabi Syuaib. Nah, itu merupakan tujuan dari kenapa kita mempelajari tentang keteladanan kisah Nabi Syuaib. Nah, untuk materi pada minggu ini, pertemuan minggu ini, Ibu akan mengajar dengan cara yang lebih seru, dengan cara lebih berbeda, lebih menarik, karena pada pertemuan ini Ibu akan mengajar dengan metode dongeng. Dan tentunya Ibu nggak akan sendiri, Ibu akan ditemani oleh Aris dan juga Ara. Tahu kan, tokoh kartun yang ada di pada zaman dahulu. Nah, tokoh-tokoh itu yang akan nemenin Ibu mengajar tentang meneladani kisah Nabi Syuaib. Halo teman-teman, halo, nama aku Ara. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Hari ini aku akan ikut teman-teman belajar tentang meneladani kisah Nabi Syuaib. Tapi aku nggak mau sendirian juga nih. Aku mau panggil Abang Aris sama kakek, biar aku nggak sendirian. Teman-teman, kita panggil Abang Aris dulu yuk. Panggil Abang Aris. Oi, Abang Aris. Ada apa sih Ara? Manggil-manggil? Abang kan lagi tidur. Ada apa nih manggil-manggil? Orang masih ngantuk. Balik lagi Kakak, jangan pergi dulu. Kan kita udah janji sama teman-teman di rumah buat cerita tentang kisah Nabi Syuaib. Oh iya, abang lupa. Maaf ya teman-teman, hampir aja aku lupa. Untung aja diingetin sama Ara. Ya, Bang, makasih. Oh iya, tapi cerita kali ini gak ada kakek. Kakek lagi pergi ke desa sebelah. Abang tahu nggak cerita tentang kisah Nabi Syuaib? Oh, kisah Nabi Syuaib. Tahu, waktu itu abang pernah dipinjemin buku sama kakek. Karena abang penasaran, jadinya abang baca bukunya. Ternyata kisahnya seru banget. Oh iya Kak, ayo dong Kak cepetan ceritain. Kan aku udah penasaran, sama teman-teman di rumah juga udah penasaran. Ayo buruan. Oke. Jadi, kita mulai ya teman-teman. Cerita tentang teladan kisah Nabi Syuaib. Nah, jadi cerita tentang Nabi Syuaib itu, oh ya, buat teman-teman yang mau dengerin ceritanya sambil makan atau sambil minum, boleh banget dong, gak apa-apa. Jadi langsung aja ya, kita mulai ceritanya. Jadi, kisah ini
disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya pada surah Asy-Syu'ara ayat 176 hingga 191. Diceritakan pada zaman Nabi Syuaib lebih memilih menyembah pohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Allah menurunkan azab gempa yang dahsyat kepada kaum zaman Nabi Syuaib. Serem ya kak ceritanya. Terus gimana kak ceritanya? Lanjutin kak, lanjutin. Ya, kakak lanjutin. Nabi Syuaib alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada suatu kaum yang tinggal di daerah Madian, sebuah kawasan antara Hijaz dan Syam. Kaum ini terkenal dengan sebutan Ashabul Aikah, yang memiliki arti menyembah pohon. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 176. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Nabi Syuaib tak henti-hentinya mengajak kaum Aikah untuk meninggalkan sesembahan mereka yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Namun, sayangnya mereka tetap pada keyakinannya. Lalu, Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tidak ada Tuhan sesembahan yang pantas bagimu selain Dia." Sebagian besar dari kaum Aikah berprofesi sebagai pedagang. Salah satu kebiasaan buruk kaum Aikah yang masih sangat sulit dihilangkan adalah suka mengurangi takaran timbangan. Ketika tiba musim panen, mereka membeli barang banyak dengan harga yang sangat murah untuk disimpan di gudang. Sebaliknya, saat datang musim paceklik, mereka akan mencekik pembeli dengan menaikkan barang dengan harga yang sangat tinggi. Hah? Jahat sekali apa yang dilakukan kaum Aikah. Lalu bagaimana bang ceritanya? Lalu Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, "Wahai penduduk Aikah, hentikanlah kebiasaan mengurangi hak orang lain dalam timbangan kalian. Sesungguhnya perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kalian kehidupan yang makmur. Seharusnya kalian mengucap syukur atas limpahan nikmatnya." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Hud ayat 85, "Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Lalu, sebagian dari kaum Aikah pun datang menemui Nabi Syuaib. Lalu dia berkata, "Wahai Syuaib, apakah Tuhanmu yang menyuruhmu untuk melarang kami mengelola harta sesuai cara kami kehendaki?" Lalu Nabi Syuaib pun menjawab, "Wahai kaumku, aku hanya bermaksud untuk memperbaiki perbuatan kejiran kalian. Selama masih diberikan kemampuan, semua petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali." Lalu kaum Aikah pun menjawab, "Jadi sekarang engkau juga menyuruh agar meninggalkan sesembahan para nenek moyang kami? Tidak semudah itu, wahai Syuaib." Lalu Nabi Syuaib menjawab, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku lebih mengkhawatirkan kepada kalian jika kalian tetap tidak mau beriman kepada Allah. Allah akan menimpakan azab yang pedih. Ingatkah kalian
siksa yang ditimpakan Allah kepada kaum Nuh, kaum Hud, Saleh, bahkan kaum Lut, nenek moyang kalian sendiri? Lalu kaum Aikah menjawab lagi, apa yang kau bicarakan, wahai Syuaib? Itu hanya cerita dongeng, pengantar tidur yang sulit kami percaya. Ha 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 ha. Mendengar hal itu, Nabi Syuaib merasa sedih. Beliau terus memikirkan nasib kaumnya yang sangat sulit untuk diajak berbuat kebaikan. Namun begitu, beliau tidak putus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah agar kaumnya segera diberikan hidayah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka agar mau mengikuti ajaran-Mu. Kemudian pada suatu hari, di antara kaum Aikah yang menentang ajaran Nabi Syuaib, ada sebagian orang yang telah menyadari kesalahannya. Mereka sedang bercakap-cakap. Sepertinya apa yang dikatakan Nabi Syuaib itu ada benarnya. Iya, aku juga merasa begitu. Apa sebaiknya kita tinggalkan saja berhala-berhala itu? Lebih baik kita datang menemui Syuaib agar mendapatkan pencerahan darinya. Tepat sekali, ayo kita menemuinya. Namun, ketika kaum Aikah mengetahui ada sebagian dari mereka yang mengikuti ajaran Nabi Syuaib, mereka sangat marah. Mereka sengaja menghalangi mereka untuk pergi ke rumah Nabi Syuaib. Hinaan, cacian keluar dari mulut mereka. Wahai Syuaib, pergilah engkau dari negeri Madian bersama kaummu. Kami tetap tidak akan menyembah Allah. Jikalau benar engkau seorang Rasul, maka mintalah kepada Allah menurunkan azab itu. Kedengarannya sangat mustahil, bukan? Jahat sekali mereka tidak tahu apa ya. Coba gimana selanjutnya? Oke. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 187, maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar, kata kaum Aikah. Perkataan itu menandakan kesombongan kaum Aikah. Mereka lupa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui siapa yang berdusta dan azab bagi para pendusta. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, sebelum terlambat, mohonlah ampunan kepada Allah, kemudian bertobatlah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan negeri Madian. Beberapa hari setelah kepergian Nabi Syuaib dan pengikutnya, terjadi keanehan. Di langit, awan biru berubah jadi hitam, bergulung-gulung dan bergerak perlahan menaungi negeri Madian. Awan itu menimbulkan hawa panas yang menyengat sampai ke ubun-ubun. Kaum Aikah mengeluh kepanasan. Terdengar suara guntur menggelegar dan disusul dengan gempa yang dahsyat, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 91. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati berkelimpangan di dalam runtuhan rumah mereka. Pada hari itu, kaum Aikah mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Sungguh, janji Allah itu benar adanya. Jadi, begitulah kisah tentang kaum Madian atau yang biasa disebut dengan Ashabul Aikah. Jadi, buat teman-teman semua,
jangan jadi kaum seperti Ashabul Aikah ya, yang sombong tidak menyembah Allah dan mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Syuaib, serta mereka juga suka mengurangi timbangan. Aduh, iya kak, seram sekali ceritanya. Tidak baik menjadi kaum seperti mereka. Harusnya kan kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kenapa mereka malah tidak menyembahnya? Aduh. Nah ya, itulah hikmah dari cerita kisah Nabi Syuaib yang diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan agama Islam agar kaum Aikah menyembah Allah. Tapi ternyata sebagian yang lain dari kaum Aikah tetap tidak menyembah Allah. Akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seru ya kak ceritanya. Nah, gimana teman-teman? Seru nggak ceritanya? Seru banget ya. Jangan sampai kita jadi kaum Aikah. Mereka semua sombong, tidak mau menyembah Allah. Mereka juga jahat, suka ngurangin timbangan. Ya teman-teman, ingat ya, tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi orang yang sombong. Oke? Nah teman-teman, begitulah ceritanya tentang kisah Nabi Syuaib. Oh iya bang, kakek belum pulang-pulang ya? Oh iya ya, kakek belum pulang. Oh nggak apa-apa lah, yang penting kita udah cerita sama teman-teman. Iya kak, yang penting kita udah cerita sama teman-teman. Oh udahlah kak, makasih ya udah cerita tentang kisah Nabi Syuaib. Iya aku senang banget. Sama-sama Ara, nanti kapan-kapan cerita-cerita lagi tentang kisah-kisah Nabi. Seru kan kisah-kisah cerita Nabi? Masih banyak cerita kisah Nabi yang belum abang kasih tahu ke Ara. Nah, udah selesai kan ceritanya tentang kisah Nabi Syuaib? Seru kan? Apalagi ditemenin sama Ara sama Aris. Nah, setelah kita tahu tentang cerita kisah Nabi Syuaib, apa aja sih hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Syuaib? Ini disebutin kan sama Ara, apa aja ayo. 1. Jangan sesekali kita mengurangi timbangan, karena itu sama saja kita dengan mencuri. Nah yang kedua, jangan sampai kita jadi orang yang sombong atau berkata-kata buruk yang kemudian membuat Allah murka dan bisa jadi Allah mengabulkan doanya. Akhirnya kita tertimpa dengan perkataan buruk tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tentang kisah Nabi Syuaib, kita bisa meneladaninya dan mengambil hikmahnya, kemudian mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Ingat, jangan jadi orang yang sombong. Ketika kita jadi orang yang berdagang, jangan sampai mengurangi timbangan. Oke? Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga untuk pertemuan selanjutnya bakal lebih seru lagi ya. Oke? Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita membaca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi ya sama aku, sama Ara. Dadah. Assalamualaikum.